Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-471. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pengawal itu mengerutkan keningnya. Justru mereka menjadi semakin percaya kepada Kiai Gringsing dan rombongan kecilnya, karena ternyata Swandaru mengenal Ki Argojoyo pula. Tentu Ki Argojoyo membantunya, jawab pengawal itu kemudian. Tetapi Ki Gedelah yang harus mempertanggungjawabkannya, dan ia masih tetap melakukannya. Apakah Ki Argojoyo benar-benar sudah baik? Pengawal itu memandang Swandaru sejenak, lalu katanya, "Iya, Ki Argojoyo benar-benar sudah menjadi baik. Ia benar-benar menyadari kesalahannya di waktu lampau, dan kini ia menebus kesalahannya itu dengan kerja. Ia telah membuat bendungan dan memperbaiki saluran air hampir di seluruh daerah tanah perdikan ini." Syukurlah. Kiai Gringsing pun berdesis pula. Nah, tiba-tiba suara pengawal itu meninggi. "Marilah, kita tidak akan berbicara di tengah jalan begini sampai sehari penuh. Marilah kami antar kalian menghadap Ki Gede. Akhir-akhir ini, Ki Gede jarang keluar." "Marilah," jawab Kiai Gringsing. "Aku pun ingin segera bertemu dengan Ki Gede." Demikianlah, kuda-kuda mereka pun segera bergerak. Tetapi sebenarnya masih ada satu soal yang tersangkut di hati Swandaru. Pengawal-pengawal itu sama sekali tidak menyebut anak gadis Ki Gede Menoreh. "Kenapa?" bertanya Swandaru kepada diri sendiri. Mungkin pengawal itu lupa saja menyebut bahwa gadis itu mampu juga membantu ayahnya di dalam menjalankan tugasnya, karena ia memiliki kelebihan dari gadis-gadis kebanyakan. Atau barangkali gadis itu sudah tidak ada di tanah perdikan ini dan pergi mengikuti seseorang di tempat yang lain. Dada Swandaru menjadi berdebar-debar, tetapi ia agak malu untuk menanyakannya, dan ia mengumpat-umpat di dalam hatinya, kenapa Agung Sedayu juga tidak bertanya sesuatu, apalagi tentang Pandanwangi. Tetapi Agung Sedayu benar-benar tidak menanyakan tentang sesuatu. Sekali ia memandang wajah Swandaru yang tegang, namun kemudian ia pun memandang ke kejauhan, memandang pepohonan yang hijau dan burung yang berterbangan di langit itu. Swandaru pun kemudian mendekatinya. Sambil menggamit Agung Sedayu, ia bertanya, "Hei, apakah kau tidak ingin mengetahui tentang sesuatu di Menoreh ini?" Agung Sedayu memandang Swandaru sesaat, namun ia pun kemudian mengerti apa yang dimaksudkan oleh anak yang gemuk itu. Sorot matanya yang bagaikan menyala dan wajahnya yang tegang penuh keraguan-raguan, namun agak kemerah-merahan. Karena itu justru ia ingin mengganggunya. Sambil menggeleng Agung Sedayu menyahut acuh tidak acuh, "Tidak, aku tidak ingin mengetahui apapun tentang tanah perdikan Menoreh." Swandaru menggeram. Sementara itu kuda-kuda mereka berjalan terus mendekati induk tanah perdikan Menoreh. "Kau tidak ingin bertanya tentang keadaan Ki Gede Menoreh, atau Ki Argojoyo, atau anak laki-lakinya itu, atau apapun lainnya?" Sekali lagi Agung Sedayu menggeleng. Jawabnya masih dengan acuh tak acuh.
Tidak ada yang menarik perhatianku di Menoreh. Aku sudah mendengar cerita tentang Ki Gede, tentang adiknya, dan tentang orang-orang di sekitarnya. Apalagi yang ingin aku tanyakan? Oh, kau memang pemimpi. Ternyata kau tertidur di perjalanan. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Dan kau masih saja terkantuk-kantuk di atas punggung kuda. Swandaru berhenti sejenak. Lalu katanya, "Bangun, bangunlah Kakang Sedayu. Lihat, kita berada di atas tanah perdikan Menoreh." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, "Iya, aku tahu bahwa kita berada di atas tanah perdikan Menoreh. Aku mendengar seluruh percakapan guru dengan anak-anak muda pengawal tanah perdikan itu. Aku mendengar semuanya. Justru karena itu, aku tidak perlu bertanya lagi. Kaulah yang agaknya tertidur di perjalanan. Dan jika ada yang ingin kau tanyakan, kenapa kau tidak bertanya sendiri?" "Persetan!" Swandaru masih saja menggeram, tetapi ia tidak menyahut. Namun ketika ia melihat Agung Sedayu tersenyum, maka ia pun mendekat semakin rapat dan berbisik, "Awas, jika kelak kita kembali ke Sangkal Putung, kau akan mengalami nasib yang jelek." Agung Sedayu tidak dapat menahan hati lagi. Betapapun juga ia menahan, namun ia pun tertawa pula. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang berpaling mendengar suara tertawa Agung Sedayu yang tertahan-tahan. Sekilas mereka melihat wajah Swandaru yang buram, namun mereka tidak bertanya sesuatu karena mereka tahu bahwa Agung Sedayu sedang mengganggu Swandaru. Demikianlah, mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan induk tanah perdikan Menoreh. Sedang hati Swandaru pun menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Ketika mereka lewat di jalan berdebu tidak jauh dari sebuah hutan sempit yang menjadi salah satu daerah perburuan, hati Swandaru bergetar. Bahkan di luar sadarnya ia berkata kepada diri sendiri, "Apakah Pandanwangi masih sering berburu? Di hutan itulah ia kadang-kadang berburu. Tetapi kadang-kadang di hutan yang membujur di ujung selatan dari tanah perdikan ini. Jika ia berburu di hutan itu dan kebetulan melihat iring-iringan ini, ia pasti akan mendekat." Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang tampak keluar dari hutan itu. Pepohonan yang hijau bagaikan membeku saja. Bahkan angin pun seolah-olah telah berhenti bertiup. "Sepi," desah Swandaru di dalam hatinya. Namun katanya kemudian, "Hutan itu tidak hanya seluas patok sawah. Jika ia berada di tengah-tengah atau bahkan di sisi seberang, ia tentu tidak akan melihat iring-iringan ini." Tetapi Agung Sedayu tidak menghiraukannya. Ia mengagumi perkembangan tanah perdikan Menoreh yang dilihatnya kini jalur-jalur air yang lebih baik dari yang pernah dilihatnya dahulu. Sawah pun rasa-rasanya menjadi semakin subur dan luas. Ia tidak melihat lagi padang perdu yang kering di pinggir hutan. Namun padang perdu itu telah menjadi tanah pategalan, dan padang-padang alang-alang pun sudah menjadi sawah. Hutan rasanya menjadi sempit dan lereng pegunungan menjadi hijau. Ternyata tanah perdikan ini menyimpan banyak sekali kemungkinan. Jika Mataram kelak berkembang, daerah ini pun akan berkembang juga. Mataram dan Menoreh akan dapat saling mencukupi kebutuhan. Betapapun juga, Mataram akan menjadi negeri yang ramai, yang memerlukan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dicukupinya sendiri. Tanah perluasan dari alas Mentauk yang ditebanginya tentu tidak akan dapat menjadi tanah persawahan yang cukup luas untuk menampung kebutuhan orang-orang yang mengalir membanjiri negeri itu. Kebutuhan akan ternak,
kain tenun, dan alat-alat kebutuhan sehari-hari pasti harus didatangkan dari daerah di sekitarnya. Dan Menoreh akan dapat menampung kebutuhan-kebutuhan itu di samping daerah-daerah yang lain, Kademangan Mangir, Prambanan, dan bahkan mungkin sampai juga ke daerah Jati Anom dan Sangkal Putung. Agung Sedayu terkejut ketika terasa pundaknya digamit oleh Swandaru. Ketika ia berpaling, Swandaru berkata, "Apakah kau masih ingat bahwa hutan itu merupakan hutan perburuan?" "Iya," sahut Agung Sedayu. Swandaru mengerutkan keningnya. Jawaban Agung Sedayu ternyata terlampau pendek. Karena itu, maka Swandarulah yang kemudian berkata pula, "Orang-orang Menoreh senang sekali berburu." "Iya, orang-orang Menoreh memang suka sekali berburu," jawab Agung Sedayu pendek. Swandaru menggeram, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Ia tahu Agung Sedayu sengaja mengganggunya. Meskipun Agung Sedayu tahu bahwa Swandaru ingin mempercakapkan seorang gadis Menoreh yang suka berburu, tetapi Agung Sedayu dengan sengaja tidak menanggapinya. Swandaru pun kemudian terdiam, tetapi sekali-sekali ia masih memandang wajah Agung Sedayu. Wajah yang sangat menjengkelkan sekali karena terbayang senyum kecil di bibirnya. Tetapi Swandaru pun pura-pura tidak menghiraukannya lagi. Dipercepatnya kudanya meninggalkan Agung Sedayu, melampaui gurunya dan Ki Sumangkar serta Ki Demang Sangkal Putung. Katanya, "Aku ingin berbicara dengan para pengawal yang di depan itu." Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya sambil menyahut, "Berbicaralah, kau tentu akan banyak bertanya tentang tanah ini." Swandaru tersenyum, tetapi ketika ia berpaling dan dilihatnya Agung Sedayu tertawa, maka senyumnya pun segera lenyap dari bibirnya. Sejenak kemudian Swandaru telah berkuda di antara para pengawal yang masih sangat muda itu. Mereka asik berbicara tentang tanah perdikan Menoreh, tentang Ki Gede dan keluarganya. Tetapi seperti ketika ia bercakap-cakap dengan Agung Sedayu, maka para pengawal itu pun sama sekali tidak menyinggung Pandanwangi. "Kenapa sebenarnya dengan Pandanwangi?" bertanya Swandaru di dalam hatinya. "Tidak seorang pun yang menyebutkan namanya. Apakah ia sudah tidak berada di tanah perdikan ini lagi?" Tetapi ia masih tetap malu untuk bertanya tentang gadis itu. Demikianlah mereka menjadi semakin dekat, dan dada Swandaru pun menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan kemudian timbul kecemasan di dalam hatinya bahwa kunjungannya bersama ayahnya kali ini justru akan menumbuhkan kekecewaan yang amat sangat. Ketika mereka memasuki daerah induk tanah perdikan, maka Swandaru telah berada di samping Agung Sedayu. Sekali-sekali dilihatnya orang-orang Menoreh yang bekerja di sawah dan ladang berhenti bekerja sejenak untuk memperhatikan iring-iringan itu. Tetapi karena tampaknya bahwa para pengawal tidak bersiaga, mereka pun tidak mencurigai orang-orang berkuda yang memasuki induk tanah perdikan mereka. Sebenarnya bukan saja Swandaru yang menjadi berdebar-debar ketika mereka memasuki induk tanah perdikan. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun menjadi berdebar-debar pula. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu dengan Ki Gede Menoreh yang ketika ditinggalkannya dalam keadaan yang masih belum pulih kembali. Ki Demang pun menjadi berdebar-debar justru karena ia belum pernah bertemu dengan Ki Gede Menoreh, dan ketika sekali ia datang, ia telah membawa suatu keperluan yang penting. Sebagai seorang pemimpin di daerahnya,
Ki Demang merasa kagum juga melihat tata susunan tanah perdikan menoreh. Meskipun Sangkal Putung tidak kalah subur dan hijau, namun menoreh memiliki ragam yang lebih banyak dari Sangkal Putung. Menoreh masih mempunyai daerah hutan yang lebat di lereng-lereng bukit, tetapi juga hutan-hutan perburuan yang lebih kecil. Pegunungan yang seakan-akan memagari tanah perdikan yang besar ini lebih besar dari Sangkal Putung, meskipun sebagian merupakan daerah yang tandus dan berbatu-batu padas. Ki Demang mengerutkan keningnya ketika ia melintasi regol induk Kademangan. Dilihatnya beberapa orang menoreh yang berada di dalam halaman rumah masing-masing, berdiri memandangi iring-iringan itu. Mereka menjadi bertanya-tanya pula, siapakah orang-orang yang datang diantar oleh para pengawal itu? Seorang anak muda yang berdiri di simpang 3 memandang iring-iringan itu dengan seksama. Bahkan kemudian ia menggamit seorang yang sudah setengah umur yang berada di sampingnya sambil memanggul cangkul. "Hei, Paman, apakah Paman masih mengenal orang itu?" "Siapa?" bertanya orang setengah umur itu. "Ketika daerah ini dikacaukan oleh Ki Tambakwedi dan Sidanti, bukankah orang-orang itu pada saat itu ada di tanah perdikan ini pula? Bukankah gembala itulah yang telah membantu Ki Gede membinasakan Ki Tambakwedi dan pasukannya?" Orang setengah umur itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, aku ingat sekarang. Orang itu dengan kedua anak-anaknya. Oh, mereka datang kembali. Ki Gede tentu senang sekali menyambut kedatangan mereka." Anak muda itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Lalu katanya, "Aku akan memberitahukan kepada kawan-kawanku yang dahulu ikut bersama pasukan Ki Gede menoreh. Mereka tentu senang mendengar kedatangan anak-anak muda itu. Hei, siapakah nama anak-anak muda itu?" Orang setengah umur itu menggelengkan kepalanya. Lalu katanya, "Kedatangannya memang menyenangkan sekali. Mereka sempat melihat menoreh bangkit kembali setelah dilanda oleh badai yang hampir saja menghanguskan tanah perdikan ini." Anak muda kawannya berbicara itu masih mengangguk-angguk. Ditatapnya iring-iringan itu sampai hilang di kelokan jalan. Kemudian ia pun berdesis, Iya, ia ikut memadamkan api yang membakar tanah perdikan menoreh. Dan kini ia melihat menoreh menjadi hijau kembali." Anak muda itu tidak menunggu jawaban. Ia pun segera meloncat berlari-lari mencari kawan-kawannya. Ia ingin mengabarkan bahwa anak-anak muda yang dahulu ikut bertempur di pihak mereka melawan Sidanti dan Ki Tambakwedi kini datang lagi ke menoreh bersama beberapa orang. Pada itu, iring-iringan itu telah menyusuri jalan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Ketika mereka lewat di depan Banjar Kademangan, Kiai Gringsing dan kedua murid-muridnya tersentuh juga hatinya. Sejenak kemudian maka regol halaman rumah Ki Gede menoreh pun sudah tampak di hadapan mereka. Mereka tidak lagi melihat orang-orang bersenjata berkeliaran. Yang mereka lihat adalah orang-orang yang berjalan tergesa-gesa memanggul cangkul atau alat-alat pertanian yang lain. Seorang anak muda memanggul bajak di pundaknya dan memegangi tali pengikat 2 ekor lembu yang berjalan berlawanan arah. Anak muda itu hanya memandangi iring-iringan itu sejenak, namun ia pun tidak memperhatikannya lagi. Kiai Gringsing memandang pagar-pagar batu di sebelah menyebelah jalan. Pagar batu itu sudah ada sejak ia berada di tanah perdikan menoreh, tetapi pagar-pagar itu agaknya baru saja diperbaharui.
Tanah ini tampaknya tenang sekali, berkata Kiai Gringsing kepada para pengawal. Iya, tanah ini memang tenang, jawab pengawal itu. Di induk tanah percikan ini, tidak terasa adanya gejolak yang menyentuh daerah di pinggir Kali Progo, meskipun 1-2 orang mempercakapkan juga. Oh, sahut Kiai Gringsing. Sebenarnya aku ingin mendengar cerita tentang Kali Progo itu. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, biarlah Ki Gede sajalah yang menceritakan. Kiai Gringsing tidak bertanya lagi. Kini mereka benar-benar telah berada di regol halaman rumah Ki Gede Menoreh. Yang ada di regol itu hanyalah seorang penjaga yang duduk di gardu sambil terkantuk-kantuk. Seorang pengawal tanah perdikan yang juga masih muda. Baru sejak beberapa hari, regol ini ditunggui oleh seorang pengawal, berkata pengawal berkuda itu. Sebelumnya, tidak seorang pun yang menjaga halaman ini, karena memang tidak pernah terjadi sesuatu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Siapa? Bertanya penjaga regol itu. Seorang pengawal berkuda menyahut. Apakah kalian tidak mengenal mereka lagi? Penjaga itu mengerutkan keningnya, tetapi ia memang tidak segera ingat siapakah orang-orang yang disebut itu. Kau sudah ikut di dalam pergolakan beberapa waktu yang lampau melawan si Danti. Oh, aku ingat sekarang. Ya, aku ingat. Marilah, silahkan. Kebetulan sekali, Ki Gede ada di rumah sekarang. Baru saja Ki Gede pulang dari daerah sebelah utara yang baru saja longsor. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa, hanya sebuah guguran padas yang tidak seberapa. Yang agaknya mengganggu adalah karena longsoran batu-batu padas itu telah menutup sebuah jalur air yang agak besar, sehingga beberapa kotak sawah diancam oleh bahaya kekurangan air. Tetapi untunglah bahwa kesulitan itu segera dapat diatasi. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Apakah Ki Gede Menoreh pergi bersama anak gadisnya? Bertanya Suwandaru, tetapi hanya di dalam hatinya. Demikianlah, maka para pengawal dan iring-iringan kecil itu pun segera turun dari kuda mereka ketika mereka telah memasuki halaman. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa ada serombongan tamu dari seberang Kali Progo, berkata salah seorang pengawal berkuda itu kepada penjaga regol. Penjaga itu pun segera bergegas pergi ke belakang lewat longgangan gandok. Disampaikannya kabar kedatangan Kiai Gringsing itu kepada seorang pelayan yang melangsungkannya kepada Ki Gede Menoreh. Siapa? Bertanya Ki Gede Menoreh. Tamu dari seberang Kali Progo. Ki Gede Menoreh termangu-mangu sejenak. Menurut pengertiannya, seberang Kali Progo kini lahir sebuah daerah baru yang mulai ramai dan disebut Mataram. Karena itu, ia pun menjadi berdebar-debar justru dalam keadaan terakhir yang meragukan itu. Silahkan mereka duduk di pendopo, berkata Ki Gede. Sebentar lagi aku akan menemuinya. Pelayan itu pun kemudian dengan tergesa-gesa mempersilahkan Kiai Gringsing dan kedua muridnya, Ki Sumangkar dan Ki Demang Sangkal Putung, duduk di pendopo, sementara Ki Gede Menoreh sedang membenahi pakaiannya, memperbaiki lipatan ikat kepalanya, dan membetulkan kamusnya yang agak miring. Dengan hati yang berdebar-debar, ia melangkah ke pintu depan. Ia tidak banyak berhubungan dengan Mataram yang baru tumbuh selama ini. Perlahan-lahan, Ki Gede Menoreh membuka pintu pendopo. Dari sela-sela daun pintu itu,
ia melihat beberapa orang duduk di atas sehelai tikar pandan. Dada Ki Gede menoreh berdesir ketika seorang tua yang duduk di antara mereka berpaling oleh derit pintu. Maka Ki Gede menoreh yang berdiri bertelekan sebuah tongkat itu berkata lantang di luar sadarnya, "Kiai, kaukah itu Kiai?" Kiai Gringsing pun berlonjak berdiri. Bergegas-gegas ia mendapatkan Ki Gede menoreh dengan wajah yang cerah, seakan-akan dua orang sahabat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Dengan senyum yang lebar, Kiai Gringsing mengguncang-guncang tangan Ki Gede menoreh sambil berkata, "Ki Argopati, kau tampak semakin sehat dan muda." Ki Gede menoreh tertawa. Jawabnya, "Aku menjadi semakin tua dan lemah, tetapi aku gembira sekali Kiai datang ke tanah perdikan ini. Tanah perdikan yang semakin lama semakin tidak terurus." Keduanya pun kemudian melangkah ke pendopo kembali. Kiai Gringsing membimbing Ki Gede menoreh yang berjalan bertelekan tongkatnya, sedang yang lain-lain pun telah berdiri pula. Sejenak Ki Gede menoreh memandang Swandaru dan Agung Sedayu sejenak sambil masih saja tersenyum. Kemudian Ki Sumangkar pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Akhirnya kami datang juga Ki Gede." Tentu. Aku yakin bahwa kalian tentu akan datang." Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Ketika tatapan matanya bertemu dengan pandangan Ki Demang, ia mengerutkan keningnya, seakan-akan ia bertanya, siapakah orang yang masih belum dikenalnya ini? Kiai Gringsing yang menyadari segera berkata, "Ki Argopati, inilah Ki Demang di Sangkal Putung." Oh, kening Ki Gede menoreh berkerut. Namun kemudian ia pun mengulurkan tangannya sambil berkata, "Aku senang sekali Ki Demang datang berkunjung ke tanah perdikan ini. Aku mengucapkan selamat datang." "Terima kasih Ki Gede," jawab Ki Demang. "Kami memang memerlukan datang mengunjungi Ki Gede. Aku sudah banyak mendengar tentang Ki Gede, tetapi aku belum pernah bertatap muka. Itulah sebabnya. Maka pada suatu kesempatan aku ingin sekali dapat menghadap Ki Gede menoreh." "Ah," Ki Gede berdesah. "Kini, setelah Ki Demang melihat orangnya, tentu Ki Demang menjadi kecewa. Orangnya tidak lebih dari orang cacat seperti ini." "Ah, tentu tidak Ki Gede. Aku bangga dapat bertemu dengan Ki Gede menoreh. Dan aku pun kagum melihat tanah perdikan ini. Tanah perdikan yang luas dan subur, dipagari oleh pegunungan. Sawah yang luas dihiasi dengan hutan-hutan yang masih membuka kesempatan untuk perkembangan baru di atas tanah perdikan ini." Ki Gede menoreh tertawa. Katanya kemudian, "Terima kasih. Dan sekarang kami persilahkan kalian duduk." Mereka pun duduk kembali di atas tikar pandan yang putih sambil memandang Agung Sedayu dan Swandaru berganti-ganti. Maka Ki Gede menoreh pun bertanya, "Bagaimana aku harus memanggil kalian? Gupolo dan Gupito, atau nama yang lain itu?" Kedua anak-anak muda itu tersenyum. Katanya, "Terserahlah kepada Ki Gede." Ki Gede menoreh tertawa. Katanya, "Nama mana yang kau pilih? Atau kau sudah membuat nama lain lagi?" Keduanya tertawa, tetapi keduanya tidak menjawab. Demikianlah mereka duduk kembali dalam satu lingkaran. Mereka membicarakan tentang keselamatan mereka masing-masing. Kemudian mulailah Ki Gede menoreh menceritakan perkembangan tanah perdikannya. Atas pertolongan Kiai dan murid-murid Kiai itu, kini tanah ini menjadi semakin baik. "Kenapa pertolonganku?"
Bertanya Kiai Gringsing. Ki Argopati lah yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam waktu yang terhitung singkat, tanah ini telah menjadi pulih kembali. Bukan pekerjaan yang sulit. Jika saat itu, tanah ini benar-benar hangus dibakar oleh api pertentangan yang memalukan di antara keluarga sendiri itu, maka tidak ada orang yang akan mampu membangun menoreh, siapapun. Dan sekarang, ternyata kami di sini masih mendapat kesempatan itu. Meskipun demikian, aku yang menjadi semakin tua dan lemah, hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Kiai Gringsing tertawa, katanya, jika seperti ini, Ki Argopati masih menyebut tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu Ki Argopati mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi dari yang kita lihat ini. Mudah-mudahan di masa mendatang, angkatan yang bakal menggantikan para pemimpin di tanah perdikan ini mampu membangun menoreh lebih baik lagi. Ki Argopati tertawa, katanya, tentu Kiai, cita-cita pada umumnya mendahului wujud pencapaian kita. Dan kami memang bercita-cita. Tentu bukan hanya kami, juga Kiai dan setiap orang bercita-cita. Aku sudah tua. Ki Gede Menoreh tertawa. Aku pun sudah tua. Tetapi apakah cita-cita kita dapat dibatasi oleh ketuaan kita? Lalu sambil berpaling kepada Ki Demang, Ki Gede Menoreh berkata, bukankah begitu Ki Demang? Ki Demang tertawa pula, katanya, iya, cita-cita kita mengatasi umur kita sendiri, karena angkatan yang bakal datang akan melanjutkan dan mewujudkan cita-cita itu. Cita-cita kita ternyata akan berkembang terus, apalagi mengenai suatu daerah seperti tanah perdikan menoreh, dari angkatan yang satu kepada angkatan yang kemudian. Kiai Gringsing tertawa, dipandanginya kedua muridnya sejenak, lalu katanya, Ki Demang benar, cita-cita kita adalah cita-cita buat masa depan angkatan sesudah kita. Tentu kita tidak sekedar hidup untuk kita sendiri. Jika kita memanjakan kamukten buat diri kita sendiri, memanjakan segala macam nafsu badani, kita memang akan kehilangan masa depan anak-anak kita. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Ki Argopati pun tersenyum pula. Katanya, demikianlah, aku berusaha membuat menoreh menjadi harapan bagi masa mendatang. Hampir di luar sadarnya, Agung Sedayu berpaling pada Suwandaru. Sedang ketika Suwandaru pun memandanginya, maka cepat-cepat ia memalingkan wajahnya sambil mencibirkan bibirnya. Namun dalam pada itu, Suwandaru masih saja digelut oleh pertanyaan, di mana Pandanwangi? Apalagi ketika beberapa saat kemudian, setelah mereka berbicara kian kemari, seorang pelayan perempuan menghidangkan minum dan makanan buat tamu-tamu Ki Gede Menoreh itu. Yang menghidangkan minum dan makanan itu sama sekali bukan Pandanwangi. Di luar kebiasaan yang pernah dilihat oleh Suwandaru itu, apabila ada tamu yang dihormati, maka biasanya adalah Pandanwangi sendiri yang menghidangkan suguhan bagi mereka. Namun yang menghidangkan adalah seorang pelayan saja. Dengan wajah yang berkerut, Suwandaru mencoba memandang ke halaman di sekitar pendopo itu. Tetapi ia tidak melihat seorang pun kecuali beberapa orang pekerja yang lewat melintasi halaman itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.